صواب للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واجعل رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بطيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب المصطفى
salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita awali dengan ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para istrinya, kepada para alim ulama, para masyayikh, para imam, juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat, karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan orang yang telah menyediakan fasilitas daripada tempat pengajian kita ini, juga kepada para pengarang kitab-kitab yang kita baca, al-ulama al-haramain, al-syekh al-samir al-khadr al-hadrami, Al Ahmad Al-Syati, dan juga kepada guru-guru kita, wabil khusus sahib Adal Khair wal Fadl wal Barakah Sayyidil Walid Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki wa walidihi Zal'ab bin Abbas Al-Maliki Al-Hubab wa Fatimah Mudadi Al-Hubab Radiyallahu Anhu Sayyid Abbas Al-Maliki Syekh Tunaji Syekh Al-Barak walidi Kamal Hashim Al-Walidi Ahmad Al-As'amah jadi kemasuk Abdul Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Alizah Syekh bin Al-Walid Al-Sabab dan Amin Al-Sabab dan juga guru kita Ustaz Haji Madinah dan usul dan guru mereka dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah menerima amal baik mereka. Allah curahkan selalu maghfirah dalam kubur mereka. Allah tempatkan mereka di Jannatul Firdausil A'la, dan kita mendapatkan keberkahan dengan sebab ilmu asrar anwar yang ada pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan pada umur kita, pada keluarga, pada harta, pada usaha, dan semua yang Allah berikan mudah-mudahan barokah. Dan Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, baik yang ada di badan atau di hati. Dan orang-orang yang minta doa kesembuhan dari segala penyakit, dari keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin pada umumnya dengan kesembuhan yang sempurna dan sebabnya. Yang masing-masing punya hajat, punya niat, semoga Allah sampaikan niat dan hajatnya dari perkara dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ziarah ke Baitullah ala hadhihi niyah, dan juga dengan niat semoga Allah berikan perlindungan pada orang-orang yang dalam perjalanan, khususnya pada cuaca yang hujan. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka dari segala musibah, dari kecelakaan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Dan orang-orang yang sedang jihad di jalan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya Allah, dan juga di Irak, di Yaman, di negeri kita Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyat Sayyidil Walid Abu Said Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala kitabul haji, kitab tentang haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima orang-orang yang hajinya, yang telah haji dan yang belum haji, mudah-mudahan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang sudah mudah-mudahan bisa balik lagi. Ya Rabb. Qala ila an
وقال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير محزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك ma'zurun ghairu mabrur. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharajal hajju hajjan, apabila keluar orang yang haji untuk berangkat haji, binafaqatin thayyibatin, dengan nafkah yang bagus, nafkah yang halal, maksudnya bagus itu halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia meletakkan kedua kakinya di kalau gharzi itu tempat naik ya, kalau mobil itu injekannya. Kalau dahulu orang naik kuda atau onta, dia ada tuh kan, kalau kuda di bawahnya tuh ada tuh yang lengkungan biar supaya orang bisa naik ke atas ya. Nah itu injekan kalau kita bilang ya, injekan. Nah, jadi ketika orang yang dia berangkat haji dan hajinya dari hasil uang yang halal, uang yang baik, bukan dari hasil yang haram ya. Baik haramnya itu bagaimanapun, entah itu korupsi, menipu, zalim ya, atau juga dari dari usaha yang lain di situ, yang di situ diharamkan ya. Nah, bukan itu. Jadi yang thayyib itu maksudnya dari usaha atau duit yang halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia letakkan kakinya itu diinjekan ya. Jadi begitu dia mau naik mobil ya. Nah, dia naik mobil kan itu injek dulu tuh, injekan mobil tuh. Fanada, maka dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya, labbaik itu memanggil ya, menjawab panggilan engkau. Kayak kita dipanggil sama orang tua, ya Ahmad, labbaik, itu artinya apa? Menjawab panggilan. Jadi ketika dia naik itu seakan-akan dia sudah apa? Dia menerima panggilan engkau. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menerima panggilan engkau wahai Tuhanku, aku menerima panggilan engkau. Nadahu munadin, niscaya akan ada panggilan yang memanggil, artinya jawaban yang menjawab, minas sama, yang datangnya dari arah langit. Labbaika wa sa'daik, engkau menerima panggilan dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Zaduka halalun, bekal engkau adalah bekal yang halal. Artinya orang kan kalau pergi ada bekalnya. Ya, buat ongkos namanya bekal, buat jajan namanya bekal, pegangan bekal. Warahilatuka halalun, dan kendaraan engkau juga yang halal. Wahajjuka mabrurun ghairu mahzurin, dan haji engkau adalah haji yang diterima, haji yang baik. Ghairu mahzurin, bukan haji yang ditolak, bukan haji yang buruk. Jadi ketika seseorang dia melaksanakan ibadah haji dengan biaya nafkah yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya ya. Akan terdengar suara tuh dari atas langit. Memang dia kagak dengar karena ini sesuatu yang gaib ya. Naam, tapi yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah ucapan yang benar. Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nabi berbicara itu dengan wahyu yang Allah wahyukan. Nabi katakan ma kharaja min fi illa khair. Gak ada yang keluar dari mulut ini, kata Nabi. Nabi katakan dari mulutnya kecuali adalah semuanya yang baik. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika dia berangkat haji, menggunakan atau menginfakannya, dia biayai dengan biaya yang halal, maka akan ada sambutan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan hajjuka mabrur ghairu mahzur. Haji yang diterima bukan haji yang ditolak. Haji yang mabrur, haji yang baik, bukan haji yang buruk. Kenapa? Karena dari biayanya biaya yang halal. Makanya kita jangan mencampuri sedikit pun ya. Biaya yang kita udah keluarkan untuk haji kan udah sampai 50 juta lebih. Katanya sekarang insya Allah nih, kata Presiden Prabowo ya, katanya insya Allah minta dikurangin lagi, mudah-mudahan bisa kurang insya Allah ya. Dan juga kuota katanya nanti bisa ditambah lagi, dan daftar tunggu juga insya Allah nggak lama-lama ya. Karena nanti rencananya Indonesia akan bikin kampung Indonesia di Arab. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya. Dan kalau itu memang baik untuk Indonesia, untuk semuanya, mudah-mudahan berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun ya. Mudah-mudahan juga Pak Prabowo Allah berikan keteguhan kepada beliau, mudah-mudahan peduli kepada kaum muslimin insyaallah ya. Nah, orang-orang yang mau menghancurkan Islam, kaum muslimin atau NKRI, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang mau menghancurkan NKRI, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kalau enggak, Allah jadikan kehancuran bagi mereka deh. Nah, qala wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, dan apabila dia berangkat haji dengan nafkah ya, dengan biaya yang khabis, biaya yang buruk, artinya dengan biaya yang haram, dari hasil haram, fawad'a rijlahu fil gharzi, maka dia meletakkan kakinya itu diinjekkan untuk naik kendaraan. Panada labbaik, maka dia mengucapkan labbaik, saya menerima panggilan Engkau ya Allah. Nadahu mudandin minas sama, akan terdengar panggilan yang datangnya dari arah langit. La labbaik, tidak ada menerima panggilan bagi Engkau. Wala sa'daik, dan tidak ada kebahagiaan bagi Engkau. Ya Allah, orang yang berpergi dengan uang yang hasil yang diharamkan, ketika dia mengucapkan labbaik, tidak ada jawaban labbaik. Jawabannya la labbaik. La artinya tidak. Lain dengan orang yang harta yang baik, harta halal, ketika labbaik, saya menerima panggilan Engkau, Allah jawab ya, selamat, kamu menerima panggilan kami. Tapi kalau orang yang harta dari yang haram, begitu saya menerima panggilan Engkau, enggak, saya kagak menerima panggilan Engkau. Wala sa'dak lala wala sa'dai, enggak ada kebahagiaan bagi Engkau. Gara-gara apa? Hasil yang tidak baik. Zaduka haramun, bekal Engkau dari harta yang haram. Wa nafaqatuka haramun, dan nafkah haji Engkau, baik untuk jajannya atau untuk orang yang ditinggalkan di rumahnya, itu haramun, dari yang haram. Hajjuka ma'zur, haji Engkau ditolak. Wala wa'wairu mabrur, tidak diterima. Haji Engkau haji yang buruk, bukan haji yang baik. Alhamdulillah ya. Ya, ini sebenarnya bukan hanya haji aja, apapun yang kita lakukannya, apapun yang kita kerjakan ya, khususnya ini menyangkut masalah ibadah
Jangan sampai kita pakai fasilitas yang haram, sembahyang pakai sarung yang boleh boleh menipu, sarung yang boleh mencuri, atau juga apapun yang digunakan untuk ibadah. Sayang dia capek-capek ibadah gak diterima. Coba dia pakai duit, berapa duit yang dikeluarkan tuh, sekalipun duit itu duit haram, tapi capeknya kan coba tinggalkan keluarga 1 bulan, kemudian dia capek mondar-mandir di sana, namun tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hajinya enggak diterima oleh Allah. Kan begitu orang yang Orang yang capek. Sama dengan orang yang puasa, ketika dia puasa, dia menipu, dia puasa, dia bohongin orang, dia puasa, dia zalim sama orang. Hadis yang pernah kita baca, Nabi katakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Kemungkinan ada orang yang puasa yang tidak dia dapatkan dari puasanya illa ju' kecuali cuma lapar, wal 'atash dan aus. Artinya apa? Puasanya enggak ada dapat pahalanya, yang dapat cuma lapar haus. Itu kan sayang capek-capek. Nah begitu juga haji juga begitu. Dia udah keluarin duit, dia udah capek, dia udah tinggalkan rumah sekian, namun hajuka makzurun ghairu mabrur. Ya Allah, kalau Allah katakan itu, haji kau adalah haji yang ditolak, bukan haji yang diterima. Gara-gara apa? Gara-gara harta yang dia keluarkannya. Maka kita harus hati-hati. Bukan masalah apa? Bukan masalah ibadah aja, makanan juga kita hati-hati. Jangan sampai kita mengambil atau kita membeli dari sesuatu yang diharamkan. Nabi katakan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awlami. Kullu lahmin, setiap daging, nabata min sukhtin, yang tumbuhnya dari yang haram. Orang kan badannya bisa besar, badannya itu bisa berkembang karena makanan, karena minuman. Nah, namun apabila dia makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, hasilnya dari yang haram, Nabi katakan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awlabi. Maka yang begitu yang lebih pantas adalah neraka. Naudzubillah. Jangan sampai kita makanan kita tumbuhkan dari yang haram. Kita jangankan kita yang haram, kita makanan yang basi aja kita gak mau. Jangankan yang basi, yang udah kelewat tanggalnya padahal belum basi. Tanggalnya doang yang habis, tapi makanannya belum habis. Kita kagak mau. Kenapa? Wah ini nanti bikin sakit perut lah, bikin begini. Kenapa ente kagak mau makan? Wah nanti bisa menyakitkan perut kita. Nah kenapa dengan yang haram ente gak mikir nanti akan menjebloskan ke neraka? Naudzubillah. Iya. Nah, jadi apaan pun juga, dalam bentuk apapun, sedikit pun jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang diharamkan. Naam, kathiruhu haram, qaliluhu haram. Sekalipun kecil sedikit, kalau memang banyaknya itu haram, namun sedikitnya juga haram juga. Enggak Ustaz, saya mah dibeli dari yang haram cuma sedikit doang sih, yang 10.000 doang. Sekalipun 10.000, sekalipun sedikit, kalau udah menjalar nanti apa? Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai tumbuh dalam diri kita, pada anak-anak kita sesuatu yang diharamkan, karena bukan hanya menyakiti dalam badannya, namun ibadah dan akhirnya juga itu sesuatu yang tidak ada sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada hadis ini. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Faqalat hajja Abu Talha wa ibnuhu wa tarakani. Faqala ya Umma Sulaim umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Hadis dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas bahwasanya dia berkata, Ja'at Ummu Sulaim, datang seorang perempuan sahabat namanya Ummu Sulaim. Ini ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Qala na'am ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia bilang, hajja Abu Talha, ya Rasulullah, suami saya ini namanya Abu Talha, dia berangkat haji. Wa beduhu, dan anaknya yang laki dia berangkat berdua. Wa tarakani, saya kagak diajak. Jadi dia sama anaknya berangkat haji, saya gak diajak. Faqala, maka Nabi katakan, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan, melaksanakan umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, pahalanya sebanding dengan orang yang haji bersama saya. Subhanallah ya. Ini adalah suatu apa? Suatu kemuliaan bagi kita nih orang-orang muslim. Kalau mau mendapatkan pahala haji yang bareng Rasulullah, maka melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada kita ya. Kalau memang belum bisa haji, mudah-mudahan bisa umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan itu sebanding pahalanya dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu anhu, hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasin wa qatifatin khaliqatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Thumma qala Allahumma hajjatan la riya'an fiha wa la sum'atan. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, hajjat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji ala rahlin rasin, dengan kendaraan yang sudah lusuh ya. Artinya bukan yang mewah. Wa qatifatin khaliqatin, dan memakai pakaian juga pakaian yang lusuh juga ya, bukan pakaian yang mewah. Tusawi arba'ata darahim, yang harganya itu mungkin cuma 4 dirham ya. Aw la tusawi, atau bisa jadi itu enggak sampai harganya segitu ya. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, Allahumma ya Allah, hajjatan la riya'an fiha, haji yang kagak ada riya. Tuh, enggak ada riya, enggak menyombongkan ya. Wala sum'atan, dan bukan juga karena pengen disohorin. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya orang itu jangan sampai ketika haji itu ada riya dalam dirinya. Ya, ada biar supaya terpuji, biar supaya disohorin. Ya, jadi Nabi SAW beliau haji itu dengan kondisi pakaian dan juga kendaraan yang biasa, bukan sesuatu yang mewah-mewah. Nah, dan Rasul katakan nih, haji yang kagak ada riyanya, nggak ada pengen disohorinnya ya. Nah, jadi juga kita begitu ya, kalau ada yang melaksanakan haji ya biasa-biasa aja, atau juga setelah melaksanakan haji juga biasa-biasa aja, jangan pengen dianggap nanti ada riya, nanti ada sum'ah, sayang nanti. Apa sayangnya? Dia keluarin duit, dia capek, dia buang-buang waktu, namun pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena hanya sekedar ingin disohorin orang, ingin biar supaya dipuji orang, udah melaksanakan haji, udah itu alhamdulillah. Nah, qala
At-tarhibu min tarkil haji ma'al istita'ati. Ancaman orang yang tidak melaksanakan haji padahal dia termasuk orang yang mampu. Duitnya ada, kesempatan untuk berangkat ada, kemudian dia punya tenaga kuat, namun orang ini tidak mau melaksanakan haji. Ini akan ada ancaman. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun ja'irun wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam tahbishu hajatun zahiratun, siapa orang yang tidak tertahan dengan hajat yang jelas. Artinya tertahan dengan hajat yang jelas, orang ini enggak darurat banget untuk apa? Untuk ada di rumah. Kalau artinya dia padahal kalau dia pergi haji bisa, kecuali kalau orang yang hajatnya itu darurat, benar-benar di rumahnya orang tuanya sakit, kagak ada yang bisa nangani atau mengani kecuali dia doang yang ngurusin. Itu termasuk apa? Ini hajatnya darurat, atau juga duitnya ada, memang ada, tapi kebutuhan orang yang dinafkahi banyak. Ini kalau dia pakai untuk haji gak bisa, maka jangan juga. Nah, ini kalau orang yang tidak ada hajat darurat, awaladun habisun, atau penyakit yang bisa menahan dia untuk haji. Na'udzubillah, Allah ya fadla, semoga Allah lindungi kita dan orang berikan kesembuhan pada orang-orang yang sakit, lumpuh masalah dia, gak bisa, gak bisa sudah, karena ada apa? Penyakit yang menahan dia untuk melaksanakan haji, lagi stroke masalah, ini termasuk penyakit yang menahan sehingga gak bisa berangkat haji. Aw sultanun ja'irun, atau pada masa kepemimpinan pemerintah yang zalim, orang yang berangkat haji akan dipersulit, bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang ditangkap nih tuh. Artinya kalau orang yang tidak ada kendala dengan apa? Dengan hajat yang benar-benar hajat, dan juga tidak ada kendala dengan sakit, dan pemimpin pemerintahan itu aman-aman saja, walam yahud, namun dia kagak sampai haji, fayamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Nabi katakan orang yang begitu, yang aman-aman aja, duit ada, badan sehat, padahal dia berangkat itu kapan aja bisa, namun dia sampai meninggal dia kagak ini juga, Nabi katakan terserah dah yang begitu, meninggalnya mau Yahudi atau Nasrani, Nabi kagak sedih. Ya Allah, ini suatu ancaman bagi orang yang apa? Yang sudah mampu namun dia kagak berangkat haji. Nabi katakan dia matinya Yahudi, bodoh amat. Dia matinya Nasrani, gua kagak rugi loh. Itu kan udah sesuatu yang apa? Udah sesuatu yang ancaman banget tuh. Sampai Nabi udah bodohin sebodoh amat deh. Coba bagaimana tuh kalau Nabi gitu? Gara-garanya apa? Gara-garanya udah mampu biaya dan tenaga untuk haji, dia kagak haji. Ustaz, kalau kita hanya orang ini sudah setor, terus dia udah setor sebelum berangkat tapi udah meninggal, ini nggak termasuk yang ini, karena orang yang sudah daftar, sudah setor, itu orang yang sudah niat haji, ini yang sama sekali, sama sekali dia mampu, dia tidak apa, dia tidak lakukan itu, Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla
inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'ishati famada alaihi khamsatu a'wamin lam yafid ilayya la mahrumun. Oh Allah ya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman. Dan ini bukan omongannya Nabi, ini omongannya dari Allah. Makna intisari daripada berita ini datangnya dari Allah. Ini kita kenal dengan hadis qudsi ya. Qala, ini artinya ucapan Allah ya. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahhahtu lahu jisma, yang aku sehatkan baginya badannya, wa wasa'tu alaihi fil ma'isha, dan aku berikan keluasan dalam kehidupannya. Seorang hamba, kata Allah, duitnya banyak, badannya sehat. Famada alaihi khamsatu a'wam, dia sudah lewat 5 tahun ya. Dia tahun berapa? Tahun 2000 berangkat. Seharusnya 2005 udah berangkat. Duit ada, badan sehat, gak berangkat juga. Nabi katakan tuh, Allah katakan hamadu alaihi khamsatu a'wam, udah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya, dia tidak datang kepada saya. Maksudnya gimana datang kepada Allah? Melaksanakan haji atau umrah. Nah, orang yang udah sampai 5 tahun dia belum datang lagi, padahal badannya sehat, duitnya banyak, la mahrumun, itu adalah orang yang rugi, orang yang diharamkan. Maksudnya diharamkan gimana? Diharamkan dari kebaikan, diharamkan dari ridha Allah, diharamkan baginya itu dari rahmat Allah, dari segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi orang itu. Ya, alhamdulillah. Jadi orang kalau udah punya duit, udah 5 tahun datang lagi. Udah ini 10 tahun ya. Jangan orang udah mampu, udah lebih dari 5 tahun, namun dia kagak datang. Kecuali kalau masalah, saya nih untuk orang ya, untuk inikan orang, untuk melangkahkan orang, untuk dunia, insya Allah ya, orang itu tidak termasuk ini. Namun ya lebih baik kalau masalah dia ada, dia berangkat juga, ya syukur-syukur bisa berangkat dan berangkatin orang, insya Allah ya. Ya Rabbal Alamin. Nah, qala at-tarhibu minaz zulmi khususan zulmal hajj wa ta'addi alaihi. Ya, ancaman daripada berbuat zalim ya, dan menantang orang-orang yang haji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini suatu fasal tasdidatus tasyahudi. Artinya tasdid, yang dibaca harus ditahan di dalam membaca tasyahud atau baca tahiyat kalau kita bilang. Ihda wa ishruna, itu ada 21, artinya 21 tempat. Khamsun zaidatun fi akmalihi wa sitta asyrata fi aqallihi. 5 ya, itu tambahan di dalam kesempurnaannya, dan
16 itu paling tidaknya. Qala al-awwalu wasani, yang pertama dan yang kedua at-tahiyyatu. Ya, jadi alat tak dan ya. Jadi ketika kita baca at-tahiyyatu, jadi ada tasdid at-tahiyyatu, jangan at-tahiyyatul. Ini enggak sah nanti ya. Karena itu sesuatu yang bertasdid. Kalau bertasdid itu seakan hurufnya ada dua, huruf sukun dan harokat. Jadi kalau kita at-tahiyyat, jadi ada tak sukun, ada tak berharokat fathah. Jadi at itu untuk apa? Sukun. Tahiyyat itu untuk yang berharokat. Kalau dibaca at-tahiyyat nanti gak ada sukunnya, ya. Nah, maka mesti at-tahiyyatul, hiyyatul, ya. Jadi seakan hi ada sukun, ya ada harokat. Jadi at-tahiyyatul. Al-mubarakatus sholawatu. Nah, al-mubarakatus sholawatu. Jadi di atasnya ala shad, di atas huruf shad. Jadi di situ ditahan mubarakatus. Nah, jangan mubarakatus sholawatu. Mubarakatus sholawatu itu ada tasydid, ya. Qala ar-rabi wal khamis at-thayyibatu ala taqwa wal ya. Ya, di atas huruf ta at-thayyibat, ya. Jangan disepelekan ini, ya. Karena ini kesempurnaan. Nanti bisa kagak sah malah kalau memang tuh rukunnya yang dia sepelekan, ya. Jadi harus sesuai dengan bacaan yang ada. Qala lillahi ala lamil jalalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, jangan juga terlalu ifrat, jangan tafrid, jangan meremehkan, jangan juga at-tahiyyatul. Nah, ya, biasa aja. Yang artinya ada penahanan huruf, ya. Jangan sampai lama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Kasihan aku nanti kelamaan, subuh baru rapi nanti. Nah, ya. Nah, qala assalamu ala sin at-tasi wal ashara. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu atasnya ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Ya nun amaya. Ayyuha atasnya an-nabiyyu nun ama ya. Wa rahmatullahi ala lam jalalah. Wa rahmatullahi, bukan warahmatullahi, enggak, warahmatullah. Wa barakatuh, assalamu, assalamu, wa barakatuh, assalamu alaika ayyuha, assalamu alaika wa ala ibadil, assalam di sininya alaina wa ala ibadillahi, di atas lam ibadillahi, ala lam jalalah. Jadi harus baca ditahan tuh di lafaz lam pada Allah. Ibadillah. As-salihin ala sad, di atas huruf sad, as-salihin ala ibadillahis salihin. Ibadillahis salihin. Jadi ada penekanan shad, jadi jangan langsung dilepas. Ala ibadillahi salihin, ibadillahi salihin, enggak ada tasdid. Ibadillahis salihin.
Al-khamisa asyara yang ke-15 asyhadu an la ilaha ala lamil alif. Asyhadu an la Allah tuh asyhadu alla tuh ala lam alif Allah, bukan asyhadu alla ilaha illallah, enggak Allah. Wasadis wal azam 17 dan 16 17 illallah ada lam di illah ala lam alif wa lam jalalah illallah. Wa asyhadu anna ada nun anna asyhadu anna yang 19 20 21 Muhammad pakai taslim Muhammadar Rasul di atas ra Muhammadar Rasulullah. Naam. Alamin ala Muhammad Muhammadar ini di atas ra kalau memang dibacanya nyambung ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau tidak disambung wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Kalau memang Muhammad Rasulullah ya. Tapi ini Muhammadar Rasulullah. Ala mimi Muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah ya. Jadi harus perhatikan sekalipun cepat tapi ada perbedaan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dibaca Muhammad Rasulullah, tapi kalau dibaca Muhammadar Rasulullah. Nah, qala faslun tasydidatu aqalli salati ala nabi arba'un. Tasydid yang paling sedikit salawat kepada Nabi itu ada 4. Al-awwalu Allahumma ala lami wal mim. Allahumma salli Allahumma salli ada ala lam di atas lam. Ala Muhammadin di atas mim ala mim. Aqallu salam assalamu alaikum ala sin. Paling sedikit ucapin salam itu habis sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ketika assalamualaikumnya dia nggak boleh assalamualaikum, nggak assalamualaikum. Jadi nggak boleh assalamualaikum ada nggak sah, mesti ada assalamualaikum. Qala faslun awqatis salati khamsatun. Ini suatu fasal bermula waktu-waktu sembahyang ada 5. Ya, memang kalau sekarang kita ini kita lagi di rumah emang bukan kagak butuh karena jam ada musola, masjid-masjid itu ada ya. Namun kalau kita berada di suatu tempat yang di situ misalnya nggak ada azan, jam namanya jam juga sekalipun ada, tapi kan waktu itu nggak mesti jam 12. Sekarang waktu zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 20, 45 sekarang ya, 15 kurang ini. Jadi nggak mesti jam 12. Kadang waktunya hampir setengah 1. Sekarang subuhnya jam berapa? Subuh lewatnya udah lewat 13, jam 4 lewat 13. Biasanya bisa sampai setengah 5, bisa sampai jam 5 kurang seperempat. Ini jam 4 lewat berapa? Lewat 13. Ini kan ya Allah masih gini banget Kalau hitungannya tuh masih gelap segitu atau juga zuhur, asar jam 3 kurang. Padahal terkadang jam 3 lewat seperempat, hampir setengah 4, dan begitu juga maghrib. Nah,
Itu yang namanya waktu kita nggak bisa mengukur sembahyang itu pakai jam. Zuhur jam 12 sembahyang, nggak bisa. Nanti Pak ya, kalau memang zuhurnya sebelum jam 12, nanti sembahyang jam 12 sah. Tapi kalau zuhurnya jam 12 lewat, mau sembahyang nggak sah. Nah, lalu bagaimana? Yang tepat itu adalah dengan mengukur pakai matahari. Mengukur pakai matahari udah ukuran yang 100% untuk mengetahui waktu sembahyang. Nah, qala awal waqti zuhri zawalu syamsi. Awal pertama masuk waktu zuhur yaitu dengan tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir gimana? Maksudnya tadinya matahari itu ada di tengah-tengah, terus akhirnya condong sedikit, itu namanya tergelincir. Terus tahunya bagaimana kita? Apa nengok ke atas? Oh, matahari ada di tengah-tengah. Tahunya dari mana kita matahari ada di tengah? Terus matahari sudah tergelincir. Itu caranya, itu dengan kita meletakkan suatu benda di tengah-tengah matahari. Artinya benda kita letakkan di tempat yang itu ada bayang-bayang. Nih, contoh nih. Ini benda nih. Ini kita kalau kita taruh di siang hari, ini kalau matahari dari sana center ke sini, itu bayang-bayangnya di mana adanya? Ke sini apa di sana? Sini kan? Nah, iya. Nih, ya. Jadi nih, misalnya ini matahari ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau matahari pagi, matahari naik ke sini, ini ada bayang-bayang, ini bayang-bayang ini akan ke sini, Dan matahari naik. Ini kalau matahari ada di tahunnya kita, matahari ada di tengah langit. Apabila benda yang kita taruh ini gak ada bayang-bayangnya, udah pasti itu orang pas di tengah-tengah, gimana mau ada bayang-bayang. Nah, ini adalah matahari yang kita katakan istilahnya itu dalam fikih adalah istiwa. Matahari yang ada di tengah-tengah. Di sini orang tidak boleh sembahyang nih. Matahari tepat ada di tengah, orang tidak boleh ada yang takbir Allahu Akbar. Tak boleh, haram. Nah ini ketika matahari ada di tengah-tengah, ini kapan kita tahu matahari itu bergeser? Itu yang disebut dengan zawal, tergelincir. Nah, ketika matahari bergeser sedikit, ini pasti ini yang tadinya nggak ada bayang-bayang akan ada bayang-bayang sedikit. Nah, ketika udah kelihatan bayang-bayang itu, maka itu adalah tandanya masuk waktu zuhur. Nah, jadi kita tuh kadang kan kita nih di rumah juga di sana udah azan di sini ini. Coba kalau mau tahu yang mana, ya udah besok tuh taruh tuh di tengah yang ada mataharinya, kita taruh benda dan nanti kita lihatin. Ini ketika nggak ada bayang-bayang, itu matahari ada di tengah-tengah. Bergeser sedikit aja akan ada bayang-bayang, maka itu awalnya waktu zuhur. Nah, lihat. Semakin matahari ini semakin bergeser, bayang-bayang otomatis akan semakin panjang. Nah, kapan itu akhirnya waktu zuhur? Akhirnya waktu zuhur itu adalah bayang-bayang seukuran benda. Ini kira-kira berapa senti nih? Berapa? 20. Taruh ada 20. Ini matahari yang tadi ada di tengah, begitu bergeser dikit akan ada bayang-bayang. Matahari makin ke sini, bayang-bayang akan makin panjang. Nah, kalau kita lihat nih ujung daripada bayang-bayang itu kita tandain, kemudian kita ukur dari benda itu bayang-bayangnya ada berapa meter, ada berapa senti. Bayang-bayang kita ikut 15 senti, berarti masih waktu zuhur.
Jalan lagi 18 cm masih waktu zuhur. Ketika bayang-bayang itu sudah melebihi daripada benda, yang tadi benda ini 20, ternyata udah 20,5, maka itu udah keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Ya, tuh waktu asar tuh. Jadi kalau kita nih mau tahu waktu asar, ya udah, ini benda 20 cm, kan pasti ada bayang-bayang nih, tandain aja di bayang-bayang, ukur. Ketika diukur udah lebih 20 cm, maka itu udah bukan waktu zuhur lagi, waktu asar. Sampai kapan waktu asar tuh? Nih, matahari kan ada berjalan di langit itu, dia berjalan. Nanti ini, ya, itu masih ada apa? Masih ada sinar matahari. Ketika matahari itu tuh udah gak kelihatan sinarnya, tuh gak kelihatan, maka di sini udah keluar waktu asar, berarti waktu maghrib tuh masuk. Ya, kenapa? Karena udah gak ada matahari, udah terbenam. Matahari ketika terbenam otomatis nih, karena di sini langitnya tuh masih akan terasa merah karena masih kelihatan apa? Masih ada hawa-hawa cahaya karena baru turun akan datang merah tuh merah. Ketika makin ke bawah merahnya hilang, maka waktu maghrib habis, udah masuk waktu isya. Nah itu jadi itu kita mau tahunya itu bagaimana? Nah itu dia. Jadi kalau kita di tepi pantai kita akan melihat tuh matahari yang bundar, ya. Kalau udah gak kelihatan gurusnya, lingkarannya gak kelihatan, tuh sekirnya gak kelihatan, berarti udah waktu zuhur. Otomatis itu yang namanya langitnya masih merah. Kenapa? Karena mataharinya baru turun, jadi merahnya masih kelihatan. Makin lama dia makin turun, merahnya makin kagak ada. Ketika merahnya udah habis, maka itu waktu maghrib sudah habis. Akan turun ke bawah, nanti muncul lagi di sini. Nanti kalau kelihatan itu, ya agak merah-merah sedikit, itu belum. Begitu naik itu merahnya, maka itu yang disebut fajar shadiq, itu waktu subuh, dan begitu seterusnya. Ya, jadi itu untuk mengetahui waktu cara itu seperti itu. Kalau kita berada di suatu tempat, artinya masalah pergi kemana, jam mati, udah gitu, apanya nggak ada suara azan begini, bagaimana nih kita mau tahu waktu nih, jam itu mau tahu, ya udah, taruh ada benda tuh, tinggal kita lihat aja, itu kemana dia punya sinar. Kalau sinar ke sini, oh berarti pagi. Sinar ke sana, berarti itu sore. Nah kita lihat masuk zuhur, asar, di mana itu? Nah dengan benda yang kita taruh dan diinikan matahari. Ustaz, kalau matahari kagak ada gimana? Ya udah, tunggu sampai matahari datang. Kalau kagak ada juga, ya kiamat deh kalau gitu. Nah iya, jadi semuanya ya, kalau mendung mah, jangankan ini puasa aja kalau mendung kagak ada terlihat bulan, ya udah. Lain lagi nanti ceritanya ya. Nanti insyaallah kita bahas pembahasannya itu hanya keterangannya itu seperti itu, kita mau mengetahui waktu-waktu sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal wa nastaghfirullaha min qawlin bila amal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i ahbabina wa lamaina wa masyaina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
farij 'alal muslimin da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.